Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel ini ya. Kali ini saya mendapat project dari teman saya. Honda Pitcheck yang dia gunakan sehari-hari terdapat cairan di area mesin, entah itu rembesan oli dari mesin ataukah itu rembesan coolant dari radiator. Yang pasti di area mesin terdapat cairan yang cukup banyak. Jadi teman saya menyarankan untuk membongkar Honda Pitcheck-nya untuk menganalisa apakah itu benar rembesan dari mesin atau radiator. Oke, kalian yang punya Honda Pitcheck, simak terus video ini, stay tune agar kalian tahu dan share video ini ke teman-teman kalian yang punya Honda Pitcheck atau Honda Matic lainnya karena prinsip kerjanya sama. Oke, stay tune, kita simak videonya. Oke guys, balik lagi sama gua di sini. Kali ini kita kedatangan tamu Honda Pitcheck ya. Tahun 2018. Ini dia ada keluhan oli tumpah. Terus dibawa ke beres, di estimasi diperkirakan water pumpnya jebol, tapi kita belum tahu apa. Makanya hari ini kita bakal coba bongkar. Kalau memang water pumpnya kita perbaiki water pump, tapi semudahan bukan yang lain water pump, soalnya yang tumpah oli bukan air, dan oli nggak bercampur dengan air. Kita akan servis juga, tune up, pembersihan throttle, injektor. Ini dia oli yang tumpah, udah lumayan banyak ya. Nggak tahu kelihatan apa enggak nih. Pemain ini kelihatan nih. Oke, gimana kelanjutannya? Ikutin aja tetap di sini.
Iya, setelah kita periksa, kita cek, ternyata bukan oli dari mesin ya. Oli itu ternyata datangnya dari dalam jok. Ternyata pemiliknya pernah bawa minyak goreng, dia taruh tumpah dan dia nggak tahu. Jadi minyak itu ngerembes dari baut ini ya. Keluar dari baut yang ada di bagasi, rembes ke dalam. Jadi yang punya kira itu oli mesin, ternyata bukan oli mesin. Problem solved, ternyata bukan water pump jebol. Berarti hanya tinggal tune up biasa. Untuk filter udara juga nih kotor banget udah. Nih, udah parah lah. Ini sangat kotor parah, harus diganti ya. Tidak dianjurkan untuk dibersihkan karena nanti minyak-minyaknya bakal hilang untuk menahan debu-debu. Oke, ini untuk olinya udah hitam banget ya, pekat nih. Untuk PCX nih bukaannya ada dua nih, satu di atas, satu juga ada yang di bawah. Mana ini nggak kelihatan. Oke, ini nih bautnya nih. Ini bautnya, bukaan yang bawah. Kalau ini untuk yang atas. Ini yang atas. Kenapa bang kalau dibuka yang di atas? Karena kalau untuk Honda yang ini PCX standarnya ada di atas ya, saringannya. Nih. Jadi keluar semua olinya di sini. Dan untuk olinya kalau buka dari bawah isinya cukup 0,8. Lihat di dipstick tulisannya kan 0,8. Tapi kalau untuk membuka dari standar ditambahin jadi 0,9 ya. Dan menggunakan oli dengan SAE 1030 sesuai manual book dengan api minimal SG ya. Oke, nih oli udah diganti ya, nanti kita tinggal bersihkan throttle body, tapi kita nggak usah copot throttle body, langsung kita bersihkan dari sini aja. Dari lubang ini kita semprot cleanernya. Gimana caranya bang? Jadi ntar tinggal hidupin motornya, tahan di sekitar 4000 atau 5000 rpm, terus semprotin itu cleanernya, jeda 2 detik semprotin lagi, jeda 2 detik semprotin lagi. Kenapa nggak terus-terusan? Mati motornya kalau terus-terusan, jadi berjeda ya. Terus untuk oil gearnya ini berapa mili bang kalau PCX ya? Kalau PCX ini oil gearnya itu sekitar 160 mili ya. Itu kalau after drain, cuma kuras. Kalau di assembly dia habis dibongkar turunin itu sekitar 180 milian. Nah kalau untuk mesin seperti yang gue bilang tadi, kalau bukanya lewat standar kita berarti sekitar 0,9 mili 0,9 liter atau 900 mili. Kalau lewat buangan yang bawah itu 800 mili. Bisa lihat di dipsticknya. Dipstick itu tutup oli ya. Nih kalian yang nggak tahu dipstick, nah ini yang disebut dengan dipstick. Ini dipstick ini, nah ada tulisan after drain 0.8 liter. Nah berarti setelah dikuras tambahkan 0,8 liter atau 800 mili. Ini beda sama NMAX ya. Kalau di NMAX itu ada oil trip. Kalau untuk Honda ini PCX nggak ada oil tripnya, jadi cuma total atau odonya doang, sama tripnya pun cuma satu aja ya. Trip ini bisa kita setel, kita nolkan untuk pergantian oli aja ya.
Nah, caranya tinggal pilih sel ini. Setelah pilih sel lalu kita set. Nah, jadi 0. Jadi nanti di 1000 km segera lakukan penggantian oli. Kalau untuk NMAX itu kan 4000 ya baru dia oil trapnya nyala. Itu saya rasa udah kebanyakan banget yang 4000 tuh. 1000 tuh udah jauh banget. Jadi usahakan ya sekitar 1000 lah maksimal untuk penggantian oli, atau setiap 1 bulan sekali lah untuk kalian yang jalan tiap hari.
Oke, untuk servis PCX udah selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari motor ini adalah jangan terlalu cepat menyimpulkan sebuah diagnosa. Awalnya motor ini didiagnosa water pumpnya jebol oleh beres, tapi setelah kita periksa lagi ternyata hanya minyak goreng yang tumpah di bagasi. Jadi simpulannya jangan terlalu cepat mengambil diagnosa, karena salah-salah udah keluar uang banyak, ternyata bukan itu penyakitnya. Terus ada yang bertanya, Bang, olinya bisa nggak diganti yang encer? Bang, bisa nggak olinya diganti yang kental? Bisa, semua bisa ya. Nah, untuk ini kan SAE nya viscosity-nya, kekentalannya ini adalah 1030 sesuai manual book. Kalau mau diganti lebih encer jadi 530, itu berarti udah 100% sintetik ya. Nah, kalau udah 100% sintetik, otomatis akan ada pemuaian yang lebih tinggi. Kalau oli memuai, jadi kalian harus spare oli, takutnya dia berkurang, harus sering dicek. Terus kalau diganti yang lebih kental, contohnya jadi 1540 atau 1530, bisa aja, tapi jadinya motor bakal berat dan lebih panas, kurang responsif lah. Ada juga yang tanya, Bang, kok throttle bodinya nggak jadi dilepas? Ya, nggak jadi dilepas karena saya analisa kayak sepertinya throttle body nggak terlalu kotor ya, mungkin nggak kotor-kotor banget. Kenapa bisa demikian? Bisa dilihat dari filter udara. Nah, ini filter udara sisi luar emang kotor. Nah, tapi untuk sisi dalamnya masih bersih, jadi kemungkinan throttle body nggak terlalu kotor. Jadi dengan cara disemprot dari luar pun kotoran bakal masuk ke ruang bakar, terbakar dan keluar lewat pembuangan lewat knalpot. Nah, kecuali kotoran udah sampai ke bagian dalam filter. Nah, mau nggak mau kalian buka throttle body untuk dibersihin. Nah, tanda-tandanya apa, Bang, kalau throttle body kotor? Ya, salah satunya susah langsam, susah hidup, dan langsam sih terutama ya, langsamnya agak kurang, terus responsifnya kurang. Oke, gua rasa itu aja dulu dari gue. Nah, mungkin ada kritik, saran atau tambahan bisa tulisin di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian yang lain yang belum tahu bisa tahu, yang belum mengenal bisa mengenal. Terima kasih.